Nah, kebetulan mama papa saya ini dulu kena investasi palsu lah di Semarang lah gitu. Jadi benar-benar waktu itu harta habis. Nah, kebetulan saya mau masuk ke SMA, kakak mau kuliah, adik mau masuk ke SMP. Jadi mau nggak mau harus cari duit dengan cara cepat gitu. Tapi itu balik lagi, itu cara yang cepat yang kita lakuin benar-benar untuk kita kepengen tumbuh, tetap kepengen sekolah. Jadi Kanki ini menurut saya adalah salah satu brand yang diberkatin oleh Tuhan dan juga disupport oleh manusia. Balik lagi, kalau hari ini kita kepengen keren, ada nih brand-brand yang jadi panutan kita juga sampai hari ini cukup keren. Tapi harus bisa ngasih manfaat. Menurut saya peran keluarga selain sebagai supporting terbesar juga sebagai pengingat terbesar juga, karena hari ini kita ngadepin era yang terus bergerak, era yang terus tumbuh. Jadi kata-kata agile ini kita bisa dapat dan adapt ini kita bisa dapat dari dukungan dan support serta pengingat dari keluarga juga. Jadi semangat dari Kanki ini adalah kita on your destiny gitu. Halo, perkenalkan nama saya Alfon, CEO dan founder dari sepatu Kanki. Ya, sepatu Kanki ini awalnya kita buat untuk ninggalin jejak lah, untuk legacy ke anak-anak gitu. Kanki ini punya simbol OV gitu. O itu adalah Olga, nama anak saya yang kedua. V itu adalah Violanita, anak saya yang pertama. Kalau dilambangin ini V itu seperti kalung, O-nya seperti medali. Jadi saya kepingin anak saya yang satu nih anak saya Violanita nih keras, accounting banget, ngitung banget. Yang satu Olga ini bisnis banget. Saya kepingin mereka bersatu untuk jadi pemenang lah. Jadi intinya kita juga kepengen anak-anak ini bikin sesuatu karya yang bisa ninggalin jejak, yang punya value, yang punya manfaat buat orang banyak. Kalau Kanki sendiri, kita distribusi sepatu atau kerja sepatu dari tahun 95 sampai hari ini. Dulu kita distributor sepatu, lalu tahun 2021 kebetulan banyak teman-teman yang kena pengurangan kerja waktu pandemi. Jadi teman-teman yang ekspor di bidang industri sepatu ini ngobrol dengan kita gitu. Jadi kita 2021 dengan dukungan teman-teman kita buka pabrik sepatu Kanki ini. Yang pertama, saya sendiri dari tahun 95 udah kerja di industri sepatu. Yang kedua, industri sepatu ini gunain tenaga padat karya. Jadi selain kita kepingin buka usaha, juga kasih manfaat ke lebih banyak orang lah. Nah, kebetulan mama papa saya ini dulu kena investasi palsu lah di Semarang lah gitu. Jadi benar-benar waktu itu harta habis. Nah, kebetulan saya mau masuk ke SMA, kakak mau kuliah, adik mau masuk ke SMP. Jadi mau nggak mau harus cari duit dengan cara cepat gitu. Tapi itu balik lagi, itu cara yang cepat yang kita lakuin benar-benar untuk kita kepengen tumbuh, tetap kepengen sekolah. Jujur modalnya dari support teman-teman. Jujur bukan dari kita punya uang, tapi kita punya utang malahan gitu. Tapi dari utang itu teman-teman kepingin kita tumbuh, kita bangkit. Karena waktu dulu kita kerja di distributor sepatu, jujur kita ngutangin lebih dari 1000 toko, dan yang macet juga gede sekali gitu. Dan yang nggak bisa bayar, nah gimana mau bayar? Mereka untuk makan sehari-hari aja habis gitu. Jadi modalnya adalah dukungan dari teman-teman yang nyediain bahan. Jadi Kanki ini menurut saya adalah salah satu brand yang diberkatin oleh Tuhan dan juga disupport oleh manusia. Tantangannya sebetulnya untuk
kita harus terus tumbuh gitu. Balik lagi, kalau hari ini kita kepengen keren, ada nih brand-brand yang jadi panutan kita juga sampai hari ini cukup keren. Tapi harus bisa ngasih manfaat. Nah ini tantangannya adalah kita harus bikin sepatu yang memang harus keren, harus punya value yang tinggi, tapi juga bisa jadi manfaat ke banyak orang, harus bisa jual banyak, tapi juga tetap keren. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bikin sepatu dengan jumlah cukup banyak tapi tetap keren, dan kita tetap mau repot konsisten jalanin progresnya ini dengan semangat gitu, meskipun banyak kesulitan yang harus kita jalanin gitu. Nah balik lagi, kalau hari ini setiap keadaan, mau keadaan pandemi, mau keadaan bagus, sewaktu kondisi bagus, pasar bagus, pasti akan juga banyak masyarakat atau brand-brand baru yang akan nyoba untuk datang, atau pemodal-pemodal besar yang juga mau masuk. Intinya kita nggak usah lihat pandemi, kita nggak usah lihat kondisi, kita selalu dekat dengan komunitas, kita dekat dengan istilahnya customer kita, dengan pembeli kita dekat dengan masyarakat, kita tahu bahwa kita kepengen ngasih solusi, kita kepengen ngasih manfaat. Jadi balik lagi, saya rasa semangat ini yang harus kita jaga gitu. Nggak peduli pandemi, nggak peduli kondisi bagus, nggak peduli kondisi jelek, semua pasti ada struggle-nya gitu. Jadi semangat yang kita punya harus adapt, juga harus agile gitu. Jadi kita harus terus tumbuh dengan kita adaptasi, kita mau tahu kondisi, lalu juga kita harus lincah, mau repot, mau ngupayain hal itu gitu. Jadi untuk keluarga, dari keluarga, semangat ini saya selalu bawa bahwa hari ini yang saya tahu hanyalah mungkin bagaimana supaya segala sesuatunya berjalan secara efisien, secara efektif. Tapi untuk implementasinya kita kan harus tahu juga sebetulnya pasar kita atau target kita atau segmen kita atau market kita atau kebutuhan pasar ini kan nggak selalu kita tahu gitu. Anak-anak juga lebih kritis, lebih pandai, lebih tahu. Jadi menurut saya peran keluarga selain sebagai supporting terbesar juga sebagai pengingat terbesar juga, karena hari ini kita ngadepin era yang terus bergerak, era yang terus tumbuh. Jadi kata-kata agile ini kita bisa dapat, dan adapt ini kita bisa dapat dari dukungan dan support serta pengingat dari keluarga juga. Jadi semangat dari Kanki ini adalah kita on your destiny gitu. On your destiny itu artinya gini, kita ngajarin ini tim kita ngajarin segala aspek divisi di tempat kita untuk mengerjakan sesuatu itu terukur, terarah, supaya mereka juga punya value sehingga mereka bisa ngajarin keluarga mereka segala sesuatu dikerjakan itu harus dengan hati, segala sesuatu itu dikerjakan harus ada ukurannya, segala sesuatu harus dikerjakan dengan standar. Mungkin kalau kita bicara uang nggak ada habisnya, tapi kalau kita bicara ukuran standar dan ukuran value, menurut saya ini akan juga merubah dalam tanda kutip paradigma bahwa segala sesuatu butuh uang gitu. Yang terpenting sebetulnya mentalitas. Jadi mudah-mudahan di Kanki ini, karena kita punya standar yang bagus meskipun harus jual dengan harga yang accessible, ini juga jadi semangat mereka untuk mereka ngelihat bahwa segala sesuatu itu bagus, nggak harus mahal gitu. Mau sukses nggak harus kaya, mau bahagia nggak harus punya uang gitu. Tapi dari dalam diri sendiri, kalau kita punya standar, kita punya ukuran, kita ngelakuin sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu adalah kebahagiaan sejati gitu. Ya balik lagi, Kanki ini adalah bertumbuh terus gitu. Awal kita buka pabrik, karyawan kita sering libur, tapi balik lagi kita kasih tahu ke mereka terus bahwa ayo kita punya semangat, kita butuh bantuan, kita butuh support. Jadi bagi saya pecah telur ini sewaktu kita ikut di Jakarta Sneaker Day tahun 2022 itu cukup bisa membuat Kanki dikenal, karena sebelum itu juga kita udah pendekatan ke komunitas. Jadi kalau pecah telur ini bukan berarti pecah telurnya yang jadi
yang kita ingat, tapi prosesnya sewaktu kita ngebikin satu produk yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan pasar itu yang menurut saya awal pecah kunci lah, pecah gembok lah gitulah, bukan pecah telur lah gitu. Balik lagi, kita punya semangat yang sama, contoh Dr. Tirta juga punya semangat yang sama, ngasih manfaat, ngasih value, punya satu standar yang memang kepingin jadi inspirasi atau menambah semangat anak-anak muda untuk konsisten melakukan apa yang dikerjakan. Jadi satu visi lah itu. Kanki berusaha untuk relate, Kanki berusaha untuk ngerti apa yang pasar mau. Kanki berusaha untuk selalu adapt lah dengan apa yang pasar butuhin. Kanki dekat dengan komunitas, Kanki selalu inovasi, kreatif, Kanki nggak takut, Kanki selalu ingin tumbuh lah, itu sih, selalu belajar lah. Tentunya support dari semua pihak ya, dari supplier, dari sistem yang kita buat, jadi dari orang-orang yang ngebantu ngeproduksi, dari orang-orang yang bantu ngasih customer experience dari operasional, dari istri atau keluarga yang juga bisa bantu untuk selalu ngitung keuangan gitu. Jadi kita murah ini sebetulnya bagus dan murah ini adalah satu rentetan proses yang memang harus kita ukur terus gitu. Memang arahnya harus bagus, harus murah, tapi kita ukur terus gitu. Setiap proses kita ukur agar efisien dan efektif. Gitu. Jadi mau bagus mau murah ini nggak sekedar mau, tapi prosesnya juga kita harus siap untuk jalanin. Jadi kalau hari ini Kanki kan fokus ke lifestyle, memang Kanki nggak fokus ke performance. Balik lagi, lifestyle ini arahnya mungkin inspired by sepatu running, inspired by sepatu hiking. Nah kita akan terus bergerak, nanti akan inspired by sepatu dead shoes gitu, nanti inspired by sepatu apapun itu. Nah Kanki di sini juga dengan bekerja sama dengan banyak kolaborasi, Kanki ini akan bisa banyak bikin lini jenis sepatu. Nah kenapa? Karena hari ini tren bergerak terus. Jadi jangan sampai nanti kita bikin contoh sepatu vulcanize begitu laku, terus ternyata musim sepatu running kita nggak punya nggak siap environmentnya gitu. Jadi kita balik lagi, kita nyiapin banyak lini, kita lihat mana yang kira-kira kita ngelihat data mana yang kira-kira memang punya potensi bagus karena diminatin, ya di situ kita fokus gitu. Jadi lihat data lah gitu. Untuk lifestyle sih Kanki sih sebetulnya sepatu, kalau kita bilang untuk menanjak kerikil cafe shop katanya gitu. Jadi sepatu lifestyle tapi inspired by sepatu hiking lah. Itu mungkin untuk yang banyak anak muda sukai. Tapi kalau untuk masyarakat umum, sepatu jalan lah, sepatu running yang banyak diminati. Jadi dua jenis itu, sementara yang masih banyak diminatin gitu. Harga sepatu Kanki dari 200.000 sampai 700.000. Mungkin gambarannya karyawan kita ada kurang lebih 1.000 orang. Untuk bikin sepatu bagus pasti juga kuantiti nggak bisa terlalu banyak, ya cukup bisa jadi berkat untuk sekitar 1.000 orang lah. Yang pertama, besarin pasar di Indonesia, ngemaksimalin customer experience, lebih dekat ke konsumen, lebih kreatif di produk, lebih efisien di harga. Kanki yang pasti akan terus berusaha untuk ekspor ke luar negeri, kerjasama dengan tokoh-tokoh atau sneaker entusias atau mungkin
dealer sepatu di luar negeri. Balik lagi karena kita dekat dengan komunitas dekat dengan toko-toko atau sneaker entusias di luar, mereka yang bantu untuk kenalin kita ke mereka. Tapi tentunya itu proses. Selama memang kualitas kita memang sesuai, mereka akan support sih gitu. Jadi komunitas ini penting. Kita ke Malaysia udah ekspor, Singapura udah, terus ke Amerika juga udah dengan merek Kanki ya. Gitu, dan dipasarkan di toko-toko dalam tanda kutip anak muda, toko-toko skena lah gitu. Tujuannya memang ke situ sih. Cuman semua kan proses, meskipun kecil kita tetap harus jalanin. Mudah-mudahan konsistensi on progress, build trust. Mudah-mudahan semakin besar trust, semakin besar nilainya. Saya rasa banyak negara punya keunikan ya, seluas-luasnya lah gitu. Seluas-luasnya. Saya rasa kita nggak target ke negara, selama di situ ada komunitas sepatu yang memang kita bisa tap in dan kita kasih value, kita mau lakuin itu. Barang import ini sebetulnya menurut saya membantu supaya inflasi juga nggak terjadi. Tapi menurut saya barang import nggak boleh dikasih kesempatan untuk bisa nguasain, kan gini. Barang kenapa kita harus import? Tentunya barangnya harus bagus, harus murah. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kemampuan terbatas. Mereka juga punya hak untuk dapat sepatu dengan harga yang murah dan bagus. Tapi tentunya untuk kelas menengah ke atas, mereka nggak cuma beli produk kan, mereka beli satu value. Nah, ayo untuk brand-brand Indonesia, ayo bikin satu standar value yang memang value itu bisa diterima dan dihargain oleh masyarakat Indonesia, terutama anak muda yang ngargain value itu gitu. Kalau untuk yang memang bisa beli dengan harga murah, memang barang import yang memang bisa penuhin, kita nggak bisa apa-apa. Tapi pasar kan sebetulnya terbuka luas, apalagi anak muda. Jadi kita harapkan jangan kita ngelihat di luar itu seperti apa, tapi kita harus ciptain kita mau apa gitu. Jadi saya rasa untuk anak muda yang mau buka usaha atau anak muda yang mau hidup bahagia, segala sesuatu harus di planning lah. Segala sesuatu harus kita tahu arah hidup kita seperti apa. Kita tahu kemampuan kita seperti apa. Kita ngemaksimalin apa yang kita punya, kita atur apa yang kita punya, kita kerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang kita bisa. Gitu. Seperti itu sih.